البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 45 dari pembahasan fikih. Betul ini ya, betul ya. Baik. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala ad-darsul rabi' ar-ruku'. Pelajaran keempat tentang ruku'. As-soal, madza taf'alu ba'da qiraatil Fatihah? Apa yang Anda lakukan setelah membaca Al-Fatihah? Wa ma tayassara laka minal Qur'an, dan membaca apa yang mudah untukmu dari Al-Qur'an. Al-jawab, arfa'u yadayya hadwal mankibain. Saya mengangkat kedua tangan saya sejajar dengan mankibain, yaitu pundak. Wa aqulu Allahu Akbar, saya mengatakan Allahu Akbar. Fa'arka, kemudian saya rukuk. Wa adha'u yadayya 'ala rukbatain, saya meletakkan kedua tangan saya ke kedua lutut. Ya, ini datang dari beberapa sahabat. Ada dari hadis Ibni Umar, diriwayatkan Bukhari Muslim. Yaitu apa? Mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar ketika mau rukuk. Baik. Adapun yang meletakkan tangan di kedua lutut, ini biasa ya. Ini hadis siapa, yaitu Wa'il bin Hujr, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Masalah meletakkan tangan di lutut. Dulu di awal-awal syariat Islam, tangannya tidak diletakkan di lutut, tetapi tangannya digabungkan, tangan kanan dan kiri. Dijaringkan, di sela-sela itu disatukan. Nah, tangannya diletakkan di antara dua kaki, tidak diletakkan di lutut, sebagaimana di hadisnya Ibni Mas'ud, hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi yang kemudian diperbaiki, yaitu dirubah oleh Rasulullah, lebih ringannya apa? Diletakkan di lutut, biar senang untuk kita menahan badan kita. Yang Ibnu Mas'ud hadisnya, sebagian ulama mengatakan sudah mansukh. Ada yang mengatakan boleh, tak mengapa ikut Ibnu Mas'ud. Tapi macam aneh ya kalau kita pakai gaya gitu ya. Lebih baik tangan di lutut seperti yang ma'ruf itu. Ya agak pelik karena kita tak biasa melihat yang macam itu. Sahabatnya siapa yang tangan diletak di lutut, yaitu Wa'il bin Hujr. Ada datang riwayat yang lain juga. Intinya apa? Yaitu rukun yang berikutnya setelah membaca Al-Fatihah adalah rukunnya. Baik. Bagaimana cara rukuknya? Yaitu jangan sampai kepala terlalu ke bawah, kepala dan badan jangan juga terlalu mendongak ke atas, tapi lurus. Dijelaskan oleh para fuqaha, yaitu seandainya ada bola diletak, itu bola tak jatuh tidak menggelinding ke atas atau ke bawah, ke depan atau ke belakang, ke arah kepala ataupun ke arah buntut. Jadi bola pun tenang di situ. Jadi lurus. Baik, ini insya Allah semuanya sudah tahu. Kita masuk ke muka surat 46. Ad-darsul khamis. Pelajaran yang ke-5, dzikr fir ruku'. Zikir di dalam ruku'. As-soal, madza taqulu fir ruku'? Apa yang Anda ucapkan di dalam ruku'? Al-jawab, aqulu subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Diulang-ulang.
Sebagian ulama mengatakan mustahab, sebagian mengatakan wajib karena ada perintah. Memang ini khilaf. Kalau Syekh Zayed merojihkan apa wajib. Yang lain mengatakan boleh ditukar dengan hadis Aisyah yang Nabi mengatakan apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Adapun yang di hadapan kita ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Cuma sahabatnya siapa ya? Ana lupa ya. Hadisnya sahih. Nabi menyuruh kalimat subhana rabbiyal azim ucapkanlah ketika ruku. Kemudian subhana rabbiyal a'la ucapkanlah ketika sujud. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Cuma sahabatnya ana lupa namanya. Baik, rawahu Ahmad. Sayang ya si penulisnya tidak ngasih informasi biar kita tak perlu susah payah menulis. Sahabatnya siapa, riwayat siapa. Iya, Ahmad dan Abu Dawud. Bagi yang membaca yang Nabi contohkan, yang lain yang ketika Nabi Fathu Makkah sampai akhir hayatnya beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau itu hadis Aisyah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi kalau mau yang pendek ini subhana rabbiyal azim diulang-ulang terus. Baik, untuk sahabatnya lupa, terlupakan yang subhana rabbiyal azim. Kalau yang dicontohkan oleh Nabi, bacanya banyak sekali. Kenapa? Karena diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik mengatakan rukuknya Nabi itu hampir sama panjang dengan berdirinya. Berarti subhana rabbiyal azimnya memang banyak sekali, entah berapa banyak. Disuruh mengulang-ulang. Cuma kita susah untuk betul-betul meniru yang seperti itu. Yang mampu alhamdulillah, yang tidak mampu bertakwa semampunya. Abu Dawud dan Ahmad. Ini zikir di dalam ruku'. Baik, kemudian yang berikutnya 47 adarsus sadis ar-raf'u minar ruku', mengangkat kepala dari ruku'. As-soal madza taf'alu ba'da ruku'? Apa yang Anda perbuat setelah ruku'? Yaitu arfa'u ra'si minar ruku'. Saya mengangkat kepala dari ruku' qailan dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd ma'a raf'il yadain, sambil mengangkat kedua tangan ila hadwil mangkibain, sehingga sejajar dengan pundak. Boleh pundak, boleh telinga, tak masalah. Kalau yang ini hadis Bukhari Muslim, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibni Umar yang sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan itu. Makmum bacanya apa? Rabbana lakal hamdu. Iya. Kalau jadi imam atau sendiri-sendiri ya membacanya ini sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Adapun kalau kita jadi makmum, Nabi mengatakan idza qalal imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Untuk masalah makmumnya tidak perlu mengatakan sami Allah, tapi langsung Rabbana, ya. Untuk diri sendiri, tidak perlu biar orang lain tidak terganggu. Satu sama lain membaca pelan-pelan saja. Kalau sendirian atau jadi imam, iya sami Allah. Tapi kalau jadi makmum yang betul, Nabi mengatakan jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana. Dohirnya berarti apa? Kata banyak ulama, kita tidak perlu mengucapkan sami Allah, langsung Rabbana. Kenapa? Apa? Boleh, karena apa? Dalam hadis Anas dikatakan dan berdirinya Nabi itu bagaikan apa itu nahwan min ruku'ih, hampir sama dengan rukuknya. Kita tahu rukuknya Nabi hampir sama dengan berdirinya. Maksudnya berdiri yang pertama.
Berdiri i'tidal hampir sama dengan rukuk, jadi panjang. Ketika imamnya belum belum sujud, sudah kita ulang-ulang. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'ul ardi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, kita ulang-ulang doa itu. Atau kalau mau doa yang jelas disebutkan keutamaannya, kalau yang ini tidak disebutkan keutamaannya, tapi jelas pasti ajaran Nabi ada pahala dan utama ya. Karena apa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, ada sahabat yang datang agak terlambat. Dia masuk, kemudian apa? Ketika i'tidal, dia setelah Imam sami Allahu liman hamidah, dia membaca apa lafadznya itu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, Nabi menyebutkan, aku melihat 12 malaikat bersegera untuk menulis amalan dia itu. Rabbana lakal hamdu sama aja sih. Rabbana lakal hamdu juga, tapi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, jelas kalau imamnya masih berdiri ya kita ulang-ulang doa itu. Ini hadis Rifa'ah bin Rafi' diriwayatkan oleh Muslim. Karena tak tahu apakah Bukhari juga meriwayatkan. Tapi ini riwayat Muslim. Wa hadza yusammal qiyama minar ruku'. Ini dipanggil berdiri dari ruku' karena semula ruku'. Nah, berdirinya dipanggil apa? I'tidal, berdirinya tidak membungkuk, tapi apa? Lurus. Sesuai namanya i'tidal, yaitu tegak lurus. Baik. Kemudian ini murajaah ya, muka surat 48 adalah murajaah. Sebentar. Oh iya, anak ingat untuk yang subhana rabbiyal azim ini hadis Hudzaifah. Ayo, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau subhana rabbiyal a'la sama hadis Hudzaifah. Jadi Nabi menyuruh untuk subhana rabbiyal azim letakkan di waktu ruku, subhana rabbiyal a'la letakkan di waktu sujud. Ini hadis Hudzaifah. An Hudzaifah ibnul Yaman. Rawah yang tadi itu Ahmad dan Abu Dawud. Sekarang kita masuk ke muka surat 48. Ad-darsus sabi' murajaah. Kaifa tusolli? Bagaimana cara Anda sholat? Jawabnya di sini astaqbilul qiblah. Saya menghadap ke kiblat. Wa arfa'u yadai. Saya mengangkat kedua tangan saya hadzwal mankibain, yaitu sejajar dengan pundak. Qailan, dengan mengatakan Allahu Akbar. Summa aqra'u doa al-istiftah. Kemudian saya membaca doa istiftah. Ya. Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Doa istiftah. Nah, gimana doa istiftah? Ayo. Boleh yang itu atau yang hadis Abi Hurairah pun boleh, tak masalah. Baik. Kemudian yang berikutnya summa aqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian saya membaca aqra'ul Fatihah, membaca Al-Fatihah dan apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Setelah amin membaca satu ayat boleh tak? Satu ayat boleh. Setelah amin baca satu ayat boleh tak? Boleh tak? Masalah boleh aja. Baik. Tapi janganlah kedekut ya. Cuma baca apa? Qaf, Allahu Akbar. Nah, itu kedekut sangat. Bacalah lama-lama sedikit apa. Baik. Ya dulu pernah waktu anak ikut sholat di masyarakat, sholat apa itu namanya? Sholat tarawih itu. Padahal anaknya dari tahfiz, biasa kan orang-orang awam di Kedah itu anak tahfiz, ternyata bacanya pendek sangat. Setelah Al-Fatihah amin terus alif lam mim Allahu Akbar. Hasil tahfiz masa cuma gitu, cuma 3 huruf. Malulah, tambahlah. Baik. Yang ketiga summa arka'u.
Kemudian saya ruku qailan dengan mengatakan Allahu Akbar. Rafi'an yadai, mengangkat kedua tangan saya hadwal mangkibain, sejajar dengan dua pundak. Apa yang susah ditulis? Bukan sibuk main skateboard. Oh, masuk rekaman, malu loh. Kemudian yang berikutnya wa aqulu fir ruku'. Saya mengucapkan di dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Sambil kita menghafal apa makna zikir-zikir ini, maha suci Rabbku yang maha agung. Ini terjemahan mudahnya aja ya, sebenarnya bukan seperti itu ya. Apa? Rifa'ah bin Rafi'. Iya. Doa Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asalnya sih subhana artinya saya mentasbihkan dengan kesucian Rabbku. Tapi diterjemahkan secara mudah maha suci Rabbku yang maha agung. Summa arfa'u ra'si, kemudian saya mengangkat kepala saya qailan dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami dan bagimulah seluruh pujian. Baik, sampai di sini boleh, mau ditambah lebih bagus, dilengkapi zikirnya. Sampai di sini pun sudah sah. Nah, tinggal diulang-ulang, yang belum hafal ya sudah sampai sini kemudian diulang-ulang. Rabbana lakal hamdu diulang-ulang. Baik. Ma'a raf'il yadain, disertai dengan mengangkat kedua tangan ila hadwil mangkibain, sehingga sejajar dengan dua pundak. Sekarang ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan yang berikut ini. Yang pertama, ma huwa du'aul istiftah. Mukbil, apa doa istiftahnya? Boleh yang itu. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ismail, apa doanya? Allahumma ba'id baini wa bain khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma akfirni min khataayaya kama la tasawwur abyad min al-dam. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad. Tayyib. Itu boleh. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, madza taqra'u ba'da du'al istiftah. Apa yang Anda baca setelah doa istiftah, Halif? Iya, baca Al-Fatihah. Tayyib. Di sini beliau menggabung ya Al-Fatihah dan apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Kalau sama sekali tidak membaca boleh tak? Setelah Al-Fatihah amin terus tak membaca, boleh tak? Langsung rukuk misalkan. Iya, masalah boleh. Cuma apa kalau kita membaca itu lebih baik. Pahalanya lebih banyak baca ayat Al-Qur'an di dalam salat. Kemudian yang ketiga, madza taqulu fir ruku'? Apa yang Anda ucapkan dalam ruku'? Subhana rabbiyal azim. Baik. Kemudian yang keempat. Yang lain yang sudah hafal doanya Nabi ya, Pak? Yang hadis Aisyah, ada yang mengamalkan itu tidak? Enggak masalah, siapa yang hafal doa dalam ruku'? Si doa juga ya, zikir dan doa. Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Mengamalkan surat apa itu? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus maka Nabi sejak turunnya surat itu waktu Fathu Makkah itu beliau rukuk dan sucinya membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh, yang ini pun boleh. Apa yang mudah? Yang salah siapa? Ini boleh, itu boleh. Yang salah siapa? Yang tak sholat yang salah. Malas sangat. Taib. Yang terakhir di sini yang keempat. Tadi tunjuk jari. Taib. Madza taqulu hina tarfa'u ra'saka minar ruku'? Apa yang Anda ucapkan ketika mengangkat kepala dari ruku'? Rabbana lakal hamd. Angkat kepala dulu dari ruku', apa yang diucapkan? Sami Allahu liman hamidah, baru Rabbana lakal. Iya, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Atau yang lain mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sebagian riwayat Bukhari Muslim juga mil'a, tak masalah. Mil'as samawat wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tergantung niat i'rabnya apa, tak masalah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.